mohonlah pertolongan dari Allah untuk meringankan bencana dengan doa. Jadi doa ini punya peranan penting, para hadirin. Doa, orang banyak doa, sebetulnya akan tertimpa bencana, disingkirkan oleh Allah. Atau lagi tertimpa bencana, banyak berdoa, akan diringankan oleh Allah. Makanya dianjurkan kita banyak berdoa. Orang kalau banyak berdoa, insya Allah bencananya disingkirkan oleh Allah. Ngomong bencana itu ngeri, ya. Banyak berdoa, apapun doa yang kita hafal, apalagi kita kemarin banyak menerima beberapa doa, amalkan, ya. Ini diantara manfaat doa, ya. Intinya doa itu memohon kepada Allah. Allah paling cinta kepada orang yang banyak doa. Sebab yang namanya doa itu minta. Maaf, orang kalau minta kepada orang karena butuh. Kalau minta sama Allah, ya karena butuh. Allah paling senang dibutuhkan. Kalau ada orang merasa, aku miskin di hadapan Allah, aku fakir di hadapan Allah, aku ini orang yang membutuhkan di hadapan Allah, itu Allah cinta sama orang itu. Jangan menampakkan kemiskinan kepada sesama manusia. Tampakkan kemiskinan kita di hadapan Allah. Nanti Allah akan memberi kecukupan. Ya. Doa itu adalah intisari ibadah. Sebab doa itu perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Hai hamba-hambaku, berdoalah kamu. Aku Allah siap memberi ijabah. Jadi kalau ada orang berdoa berarti memenuhi perintah Allah. Kalau memenuhi perintah Allah namanya ibadah. Maka Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Doa adalah intisari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ad-du'a'u asyraful ibadah. Doa adalah ibadah yang paling mulia. Karena ada rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping doa itu menyingkirkan berbagai bencana, termasuk nasib kita. Kita tidak tahu ke depan nasib kita bagaimana. Ya, kita kepengen nasib kita ke depan semuanya ditentukan oleh Allah yang baik. Maka rajin-rajin berdoa. Insya Allah kita sudah banyak punya doa, ya. Apapun doa yang pernah kita dengar dari berbagai habaib, berbagai ulama, mari kita wujudkan dalam hidup kita. Setidak-tidaknya para hadirin, Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling dibaca, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah itu doanya banyak, para jamaah. Kalau dikumpulkan doanya Rasulullah satu buku yang besar. Tapi yang paling banyak dibaca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang Jawa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ini doa sapu jagat. Sebetulnya orang Islam enak ya, pengen nyapu jagat, modalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kenapa kok kadang-kadang orang Islam banyak yang hidupnya kurang kecukupan? Karena dilupakan oleh setan untuk membaca doa ini. Saya ketika mendengar orang kampung bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa sapu jagat, saya melihat berbagai kitab tafsir. Ternyata betul bahwa doa ini sapu jagat. Ra'isul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, tapi syaratnya rutin para jamaah.
Orang yang rutin membaca Rabbana atina fid dunya hasanah nanti akan mendapatkan sapu jagat. Kapan bacanya? Imam Qurtubi mengatakan orang yang secara rutin setiap selesai sholat 5 waktu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 3 kali. Setiap selesai sholat 3 kali dibaca. Kalau yang membaca seorang petani, pertaniannya akan sukses. Yang membaca seorang pedagang, dagangannya lancar. Yang membaca seorang pegawai, karirnya naik. Yang baca orang tua, anaknya soleh-soleha. Yang baca seorang anak akan bisa berbakti kepada orang tua. Ya, yang baca orang yang lagi punya cita-cita disukseskan oleh Allah. Yang baca orang yang lagi punya problem diberi jalan keluar oleh Allah. Yang baca seorang pemuda yang sudah waktunya berkeluarga dipilihkan oleh Allah jodoh yang solehah. Ya, yang baca seorang gadis jodohnya yang soleh. Sapu jagat apa enggak? Sapu jagat. Modalnya Rabbana. Tapi syaratnya rutin. Setiap habis sholat dibaca. Ini doa ini menjadi istimewa karena yang ngajarkan langsung Allah dalam Al-Quran. Ini doa dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya para hadirin, kita akan lebih mantap lagi kalau kita sholat sunnah. Apapun sholat sunnah yang kita lakukan, usahakan sujud yang terakhir ketika kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dalam posisi sujud sambung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 3 kali lagi. Dalam posisi sujud Rasulullah mengatakan aqrabul abdi ila rabbihi fi sujudihi. Paling dekatnya manusia dengan Allah ketika sujud. Paling dekatnya manusia dengan Allah ketika apa? Sujud. Rasulullah berperintah fa'akthiru du'a fihi. Perbanyak doa dalam sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Doa apa saja? Doa dari Al-Quran, doa dari Rasulullah, doa dari para ulama. Yang penting pakai bahasa Al-Quran. Tidak boleh dalam sujud kita berdoa dengan bahasa kita. Ya, tidak boleh, nanti membatalkan sholat. Di luar sujud kita berdoa dengan bahasa apa saja. Allah Maha mengetahui. Rasulullah dalam hadis Al-Hakim mengatakan laqad barakallahu lirajulin ila akhiril hadis, hadisun tawil. Allah telah memberi dan terus akan memberi barokah kepada orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa. Dalam riwayat lain, man futihalahu abwabud du'a futihalahu abwabur rahmah. Ya, orang yang membuka dirinya memperbanyak doa akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmatnya. Kalau dipikir ma'asyiral muslimin, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu enak. Ya, amaliyahnya ringan-ringan, manfaatnya begitu hebat, memenuhi kebutuhan kita, ya, dan pahalanya luar biasa. Ini bukan gratis. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, walaupun mendapatkan pahala, mendapatkan apa? Manfaat yang luar biasa, di samping itu dapat pahala. Karena berdoa adalah perintah Allah. Jadi 3 poin penting. Wat tadarruk itu ya ndepe mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang jauh dari berbagai bencana. 3 poin penting di sini para hadirin. Ya, menjaga harta dengan zakat, kemudian mengobati orang yang sakit dengan sedekah. Kemudian mohon kepada Allah untuk diringankan dari berbagai bencana dengan berdoa. Untuk orang lain tidak apa-apa. Mungkin ada orang yang kita cintai, mungkin ada teman yang sudah mukhalid dengan kita, dengar di kejauhan sana saudara kita lagi sakit, kita di sini sedekah. Ya Allah, aku akan sedekah untuk saudaraku di tempat ini yang sedang sakit. Itu namanya saling tolong menolong. Naam.